Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya berada di rumah aja. Ini karena lagi musimnya corona begini, jadi di rumah aja. Hari ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana memanaskan motor yang baik ya. Ya sebetulnya itu adalah ilmu yang saya pelajari dari beberapa sumber, dari bengkel-bengkel juga, dan ini mencoba untuk saya terapkan di motor saya. Alhamdulillah motor saya juga masih baik-baik saja sampai sekarang. Dan ini motornya agak kusem ya, lama nggak jalan keluar rumah, paling juga cuma di desa aja, jadi bodinya agak kusem kayaknya. Ini motor Jupiter MX tahun 2007. Oke, di sini kita lihat dulu tujuan dari pemanasan motor itu sebenarnya bukan hanya untuk sekedar panas-panasan aja ya, tapi untuk mensirkulasikan oli yang berada di sini atau di mana ya. Pokoknya nggak sampai sini olinya kalau pagi biasanya. Di sini adalah filter oli dan tentunya pompa oli nggak jauh-jauh dari sini. Oke, untuk cara yang pertama itu adalah seperti ini. Pertama kita kontak on. Oh sorry, ini ada engine cut out yang kedua. Oke, kita matiin aja lampunya. Lalu kita selah langsung ya. Lalu kita tarik gas, tahan di RPM 1500 sampai 3000 di antara itu ya. Selama kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Oke, cukup. Kita biarkan dulu mesinnya sampai stasioner, sampai stasionernya stabil ya. Tunggu beberapa saat lagi. Untuk pemanasannya sendiri dilakukan ya minimal 1 menit lah, kalau bisa lebih ya. Kalau saya biasanya 3 menitan. Ini udah mulai stasioner. Ya, udah stasioner, kita matiin saja. Ya, untuk teman-teman semua, ini adalah begini bro cara kerjanya. Saat kita selah itu pertama kita menghemat aki ya. Tapi untuk motor kalian yang mungkin udah gak ada selahnya, seperti motor-motor zaman sekarang kan gak ada selahnya ya, itu ya mau gimana lagi, kalian harus pakai yang ini apa namanya, starter yang pakai dinamo ya, yang pakai dinamo starter. Tujuan yang kedua itu
Biasanya kan kalian kalau memanaskan motor itu sebagian orang itu kontaknya di off. Kontaknya di off lalu diselah berapa kali sampai pegel ya. Wah, sampai pegel. Itu sebenarnya menurut saya salah. Menurut saya ya. Itu karena apa? Kalau kita selah gini, olinya itu cuma muncrat di sekitar sini aja. Jebret, jebret, jebret. Itu biasanya nggak sampai ke bagian blok atau bahkan sampai headnya pun nggak sampai. Kalau seperti itu caranya, menurut saya seperti itu. Karena kalau kita lakukan selah di selah gini, mesin hidup otomatis kan ini di dalam ada krok as, di sini ada bak kopling, ada kopling maksudnya di sini. Itu otomatis kan di sini ada gear buat pompa oli. Itu akan berputar, akan memompa oli ke seluruh bagian mesin. Kalau cuma di selah-selah gini, itu otomatis kerja pompa oli nggak akan maksimal dong. Itu menurut saya. Dan ini kalian mau percaya atau enggak itu silakan ya, saya nggak maksa. Ini adalah cara saya yang saya temukan dari beberapa sumber, dari beberapa bengkel, dan menurut saya ini lebih worth it ya, lebih apa namanya, lebih bagus buat mesin lah. Tujuan dari menahan RPM di 1500 sampai 3000 RPM juga itu untuk menaikkan oli agar cepat naik, dengan catatan jangan digeber ya, jangan diblayer. Biasanya kan wear. Nah, itu membuat kerja piston itu ya kan belum maksimal ya. Ibaratnya masih harus memompa oli, olinya belum sampai tapi udah dipaksa buat geber-geberan. Itu biasanya akan merusak piston atau bloknya, tapi biasanya dalam jangka panjang sih enggak langsung rusak, itu enggak ada kasus seperti itu biasanya. Motor saya sendiri ini kalau dipakai jalan ya emang suaranya udah agak berdengung ya. Mungkin dari sektor bos kopling atau balancer mungkin udah minta diganti, tapi karena berhubung ini lagi nggak kemana-mana juga dan nggak punya uang, jadinya biarin aja lah, udah biarin berdengung dulu. Saya tanya kemana-mana sih masih nggak apa-apa ya. Biasanya kalau seperti itu ya emang bos kopling atau balancer, atau bisa jadi krek as, karena mungkin pernah saya pakai di tanjakan, saya paksa buat RPM tinggi, gigi 1 naik kan, jadinya ya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi itu yang membuat mesin ini menjadi agak kasar suaranya. Namun ya nggak apa-apa lah, dipakai dulu, yang penting udah tahu masalahnya mungkin dari itu. Kemarin saya juga baru ganti ini kabel kopling, pernah hampir putus, jadi di handle-nya sana udah tinggal satu kawatnya, jadi udah was-was banget gitu loh. Kalau nggak diganti ya mungkin saya bisa fatal di jalan, bisa putus kabel koplingnya. Kalau udah putus kabel kopling kan ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kalau mau dipaksa ya kasihan juga sih sama gigi rasionya, cepat aus. Untuk pemakaian bensin saya pakainya pakai Pertamax untuk daya ledak yang lebih baik katanya ya. Ya alhamdulillah saya pakai Pertamax dan kondisi mesin jauh lebih baik daripada memakai Pertalite. Karena nyari Pertalite sekarang juga susah, apalagi nyari premium. Kebanyakan yang jual itu Pertamax. Kebetulan saya jual bensin juga tuh di sana. Karena ini di desa saya juga nggak pakai Pertamini,
saya pakainya ya jualan bensin biasa. Kalau mau datang ke rumah saya juga nggak apa-apa, saya insya Allah terima. Tapi kalau waktu-waktu ini saya belum bisa menerima ya, karena kan jalan juga banyak yang diblok. Ini buat steril desa saya, bisa steril dulu dari pendatang dari luar kota. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf, kalau kelebihan nggak apa-apa, ambil aja ya. Semoga kalian sehat selalu, tetap di rumah sampai virus corona ini hilang. Dan jangan lupa untuk bahagia ya guys, positif thinking terus. Oke, saya Wahid Hidayat Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.